Part 74. Seren dan Judah sedang menuju bandara untuk menjemput kakek dan mama yang akan datang siang ini. Tidak berselang lama setelah mereka tiba di bandara, yang ditunggu pun akhirnya datang. Siang Ma, Kek, bagaimana dengan perjalanan kalian? Apakah ada kendala? Judah menyapa mereka kemudian menatap ke arah mereka bergantian. Hai men. Berkat jet pribadimu kami tidak memiliki kendala sama sekali selama perjalanan. Haha, ucap sang kakek disertai tawa terbahak. Kakek benar. Perjalanan kami sangat lancar. Terima kasih nak Judah, sahut gadis. Tidak usah sesungkan itu padaku. Kita sekarang kan sudah jadi keluarga. Judah memberikan senyum mautnya. Sudahlah. Kita teruskan perbincangannya di rumah saja. Kakek, Ma, kita langsung pergi ke rumah utama Kusumaya. Kakek Wijaya dan Nenek Julia sudah menunggu kalian berdua. Seren memotong obrolan mereka. Kemudian mereka pergi dari sana menuju rumah utama Kusuma. Setelah melewati perjalanan kira-kira 1 jam dari bandara, mereka tiba di rumah utama keluarga Kusuma. Kakek dan nenek Judah sudah menunggu dan menyambutnya di depan rumah. Dirga, gadis akhirnya kita bisa bertemu lagi. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Bagaimana kabar kalian? Nenek Julia menyapa mereka. Kemudian memeluk gadis. Tentu saja kabar kami sangat baik. Bagaimana dengan kalian? Kakek Dirga menyalami nenek Julia kemudian memeluk kakek Wijaya. Tentu aku baik. Mari kita berbincang di dalam. Setelah melerai pelukan dengan kakek Dirga, kakek Wijaya mengajak semuanya masuk dan duduk berbincang di ruang keluarga. Kukira kalian tidak akan setuju untuk hadir dalam acara gala dinner itu. Kakek Wijaya memulai percakapan mereka. Sebenarnya aku malas menghadiri pesta seperti itu. Apalagi jika harus berurusan dengan wartawan. Aku benar-benar tidak suka. Tapi kalau untuk mengumumkan Seren sebagai pewarisku, tentu aku akan menyetujuinya. Ini sudah lama aku tunggu. Seren selalu saja bilang tidak siap. Sekarang ada Judah di sampingnya. Dia tidak punya alasan lagi. Aku yakin kalau dia bisa membantu Seren mengelola perusahaan kami. Ditambah lagi dengan kerja sama kita untuk membangun cabang bisnis di sini, akan lebih cepat membuat Seren belajar. Kurasa akan saling menguntungkan bagi perusahaan kita juga. Terang kakek Dirga sambil mengesap teh yang disajikan nenek Julia. Kamu benar. Kolaborasi perusahaan kita tentu akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ditambah lagi mereka berdua sekarang suami istri. Tentu perusahaan kita akan merajai dunia bisnis. Kakek Wijaya berbicara dengan senyum bangga penuh keyakinan. Kalian hanya memikirkan perusahaan dan pekerjaan saja. Bagaimana mereka bisa punya keturunan jika selalu disibukkan dengan urusan bisnis? Hah? Nenek Julia bicara dengan nada ketus. Tentu mereka bisa membagi waktu antara bisnis dan rumah tangga mereka. Benar kan? Kakek Wijaya bicara dengan begitu tenang dan itu mendapatkan balasan tatapan yang tajam dari sang istri, Nenek Julia. Sudah. Kami akan pergi ke hotel untuk melihat persiapan gala dinner besok. Kalian beristirahatlah. Judah kemudian menggandeng Seren pergi meninggalkan obrolan teman lama itu. Di kediaman Atmaja semua sedang berkumpul membahas tentang gala dinner. Orang tua Riko juga ada di sana. Apa kalian akan hadir dalam gala dinner yang diadakan keluarga Kusuma? Ku dengar acara itu dibuat semeriah mungkin. Dan banyak tamu dari kalangan atas yang diundang. Bahkan pebisnis dari luar negeri pun akan hadir dalam acara itu. Tanya ayah Riko kepada keluarga Atmaja. Tentu saja kami akan hadir. Ini kesempatan bagus untuk membangun relasi baru dalam bisnis. Jika kita bisa membangun relasi baru, kemungkinan perusahaan kita bisa lepas dari krisis dan terhindar dari kebangkrutan. Airin bicara dengan tenang.
Tapi itu keluarga Kusuma. Dan Juda pasti tidak membiarkan kita mendapatkan relasi baru dengan mudah. Rizka berkata dengan ragu-ragu dan menundukkan kepala. Kita akan membawa Budi. Seren tidak mungkin membiarkan Juda melakukan apa-apa terhadap papanya. Mata Airin memancarkan kelicikan. Semoga saja itu benar, Nek. Karena jika dilihat-lihat Kak Seren yang sekarang itu telah berbeda jauh dari Kak Seren yang dulu kita kenal. Kata Friska dengan suara pelan. Kalian tenang saja selama ada Budi. Seren tidak akan bisa melakukan apa-apa pada kita. Airin berkata dengan penuh keyakinan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Para tamu mulai berdatangan memenuhi ballroom hotel dengan kapasitas hingga 1.000 orang itu. Ada beberapa wartawan juga yang diizinkan meliput jalannya acara. Terlihat ada banyak tamu dari berbagai kalangan. Mulai dari artis, politikus, hingga ke pebisnis handal dan para bangsawan kelas atas. Keluarga Atmaja dan keluarga Riko pun turut hadir. Mereka begitu tercengang melihat begitu megahnya acara dan banyaknya tamu terhormat. Riko, lihatlah begitu banyak tamu. Mereka berasal dari kalangan orang-orang terkenal. Bisik Friska pada Riko. Tentu saja. Keluarga Kusuma bukanlah keluarga sembarangan. Bisnis mereka tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga meluas di luar negeri. Terang Riko. Semua orang mulai riuh di dalam acara. Keluarga Kusuma dan Sanjaya akhirnya datang dan bergabung dengan para tamu di ruangan. Airin mengernyitkan kening melihat gadis yang berdiri di samping sang ayah. Kenapa wanita itu ada di sini? Gumamnya. Tapi masih bisa didengar oleh Rizka. Tentu saja wanita itu ada di sini, Bu. Seren kan putrinya. Tidak mungkin dia mau kehilangan kesempatan untuk bisa mendekati pria dari kalangan terhormat. Lihat saja. Dia terus menempel di sisi kakek tua itu. Rizka berkata dengan begitu sinis dan sombong. Kamu benar. Gadis tidak akan melewatkan kesempatan untuk bisa menggoda pria dan memperbaiki kehidupannya itu. Apalagi Juda adalah menantunya. Pasti dia mendapatkan banyak keuntungan dari status putrinya sekarang. Airin berkata dengan dingin dan datar. Riko melihat Nadia berada di sana bersama Satya. Mereka berdua saling menatap dari kejauhan. Ingin sekali Riko menghampiri gadis pujaan hatinya itu. Tapi Friska berada di sampingnya. Tidak mungkin dia berjalan menghampiri Nadia. Kak, aku tidak sabar melihat reaksi mereka mengetahui siapa Seren sebenarnya. Nadia berkata dengan sedikit senyum di bibirnya. Aku juga tidak sabar melihat itu. Bagaimana hubunganmu dengan Riko? Tanya Satya dengan datar kepada adiknya. Aku masih berhubungan baik dengannya. Namun hubungan dia dan Friska semakin memburuk. Apa yang akan terjadi padanya? Jika dia tahu laki-laki yang sangat dicintainya berselingkuh dan orang yang dia rampas hak warisnya ternyata adalah seorang penerus dari keluarga kaya. Nadia tersenyum sinis membayangkan itu semua. Sudahlah kita lihat saja bagaimana reaksinya. Kata Satya dengan tenang kepada adiknya. Acara pun dimulai dengan sambutan dari kakek Wijaya. Terima kasih hadirin semua yang sudah menyempatkan hadir dalam gala diner yang kami selenggarakan. Aku menyelenggarakan gala diner ini untuk mengumumkan dua hal. Yang pertama adalah memperkenalkan istri dari cucuku, Juda Arya Kusuma, yang merupakan cucu satu-satunya dan akan menjadi penerusku nantinya. Seren Yulia Atmaja, kalian berdua kemarilah. Kakek Wijaya melambaikan tangan kepada Juda dan Seren agar mereka mendekat kepadanya. Seren dan Juda pun bergandengan menuju kakek Wijaya. Sorot mata benci terpancar di mata Airin, Friska dan Rizka. Beruntung sekali gadis sundal itu. Dia bisa menikah dengan seorang penerus Kusuma yang sangat kaya raya itu. Rizka yang merasa kesal terus menggerutu di depan anak dan ibu mertuanya. Iya, kita merebut semua darinya.
Tapi tidak disangka, dia malah mendapatkan Juda yang merupakan salah satu cucu dari keluarga terkaya di negara ini sebagai suaminya. Fetiska menimpali ucapan ibunya. Kalian tenang saja. Seren bukan siapa-siapa. Mana bisa dia bergabung dengan keluarga Kusuma dengan begitu mudah? Kata Airin dengan tenang namun ada sedikit senyum sinis di wajahnya. Yang kedua, aku ingin mengumumkan kolaborasi bisnis yang akan kami selenggarakan dengan keluarga Sanjaya. Bisnis mereka sudah terkenal di luar negeri dan sekarang akan melebarkan sayap untuk memasuki pasar bisnis di negara kita. Kemarilah Tuan Dirga Sanjaya. Kakek Dirga dan gadis pun mendekati kakek Wijaya. Sanjaya Group sudah sangat dikenal di mana-mana. Tapi ini pertama kalinya pemilik dari perusahaan tersebut mau menampakkan wajahnya di hadapan semua orang. Dan kali ini beliau juga akan memperkenalkan penerusnya sekaligus cucu satu-satunya keluarga Sanjaya. Dia adalah Seren Yulia Atmaja, putri dari gadis Sanjaya yang akan menjadi penerus dari Sanjaya Group. Terang kakek Wijaya. Sontak kedua keluarga yang turut hadir di sana terkejut. Mereka membelalakkan mata hingga hampir keluar. Apa? Gadis Sanjaya? Gadis sundal itu putri dari Dirga Sanjaya. Rizka terkejut. Tidak jauh berbeda dari Rizka. Airin pun terkejut dan hampir jatuh. Beruntung Budi langsung menahan ibunya. Tidak mungkin. Kenapa kita tidak tahu kalau gadis adalah putri dari Tuan Sanjaya? Kata Airin tidak percaya. Apa? Seren adalah penerus keluarga Sanjaya. Bagaimana bisa seperti ini? Friska pun ikut terkejut. Seren adalah keturunan Sanjaya. Dia pewaris dari keluarga Sanjaya. Ini tidak mungkin. Gumam Riko. Mereka terus menatap tidak percaya di antara riuh tepukan tangan para tamu undangan yang hadir.